Baik, Bapak dan Ibu sekalian, saya ulangi, malam hari ini kita kedatangan tamu istimewa, Ibu Dita Putih Sarasvati. Beliau adalah dosen pendidikan matematika di Fakultas Pendidikan Universitas Sampurna. Beliau juga koordinator konten Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika atau Gernas Tasataka. Ini yang bersama Pak Ahmad Rijali ya, Bu ya. Uh, Bu Dita ini juga pendiri Ikatan Guru Indonesia. Saat ini Bu Dita menjabat sebagai Ketua Dewan Kehormatan Ikatan Guru Indonesia. Jadi sebagai IGIO saya agak harus berhati-hati dengan Bu Dita karena bisa karena bisa memahkamahkan kami gitu ya di Ikatan Guru Indonesia. Tapi tidak segarang gitu kok. Organisasi ini memang organisasi yang spiritnya itu sharing and growing together, jadi memang kita lebih mengedepankan peningkatan kompetensi guru. Terima kasih Bu Dita dan teman-teman yang sudah menghadirkan Ikatan Guru Indonesia bagi kami para guru di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, pada malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik tentang keterampilan bertanya di kelas matematika. Ini sesuatu yang belum pernah kita bahas di kasih webinar kita, dan ini pasti sesuatu yang sangat menarik karena bertanya itu sebenarnya memicu untuk critical thinking. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini kita akan berdiskusi bersama. Jangan ragu untuk bertanya Bapak dan Ibu. Pertanyaannya nanti boleh lewat raise, kemudian boleh lewat kolom chat, nanti akan kita bacakan. Dan seperti biasa Bu Dita, Bu Putih akan memberikan kita pertanyaan untuk memperoleh giveaway dari Casio. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Bu Dita Putih. Selamat malam teman-teman, izin share screen sebentar ya. Ya, silakan Ibu. Oke. Apakah terlihat presentasinya? Sudah Ibu. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Dita Putih Saraswati, dipanggil Ibu Putih biasanya. Kini saya merupakan salah satu dosen di program studi pendidikan matematika di Fakultas Pendidikan Universitas Sampurna. Sehari-hari memang pekerjaan saya kurang lebih mengajar calon guru gitu ya, dan juga banyak berkegiatan bersama teman-teman guru, khususnya terkait program peningkatan kapasitas guru ya, dan kebetulan melalui matematika. Kehormatan besar rasanya bisa berbagi hari ini, dan saya dibimbing oleh teman seorganisasi saya, ternyata Pak Khairuddin, yang namanya sudah sering saya dengar, tapi mungkin wajahnya saya belum pernah benar-benar ngobrol gitu ya. Jadi senang sekali rasanya hari ini dan rasanya bangga sekali. Ini sedikit latar belakang saya. Jadi selain dosen, saya juga koordinator konten di Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Matematika atau Gernas. Ini salah tulis nih, harusnya Tastaka. Ya, teman-teman silahkan lihat di Instagram atau Facebooknya ada. Ini ada email saya, Facebook, IG, dan blognya sedikit. Saya suka ngopi, jadi Aceh mengingatkan saya akan kopi gaya ya, Pak Khairuddin. Iya Ibu. Salah satu favorit saya juga. Hari ini saya akan menggunakan presentasi ini, tetapi ada beberapa pertanyaan yang Ibu dan Bapak perlu jawab, dan bisa bisa Ibu Bapak klik linknya, tadi sudah di-share di chatroom oleh Pak Khairuddin, atau Ibu dan Bapak boleh masuk ke website student.desmos.com dan mengetik 4P9 2G3. Jadi boleh itu. Oke. Tidak semuanya akan menggunakan itu, nanti saya akan berikan instruksinya kapan kita menggunakan itu. Tapi sebelum masuk ke sana, saya mau balik lagi ke judul acara hari ini. Hari ini temanya adalah keterampilan bertanya di kelas matematika. Kalau kita lihat di captionnya Casio gitu ya, keterampilan di sini banyak berbicara tentang keterampilan siswa bertanya. Tapi sebelum sampai ke sana, saya ingin mengajak Ibu dan Bapak justru merefleksikan keterampilan bertanya di kelas masing-masing. Pertanyaannya kenapa ya saya bisa sampai membawakan topik ini gitu ya. Jadi ceritanya di kampus saya memang ada mata kuliah namanya Classroom Language Strategies, jadi strategi berbahasa di dalam kelas gitu ya, termasuk di kelas matematika.
Dan salah satu itu dibagi menjadi dua. Jadi tentang menjelaskan dan memberikan contoh dan juga tentang bertanya dan merespon pertanyaan. Dan zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu, kira-kira tahun 2011, 2012, mata kuliah itu satu semester lamanya sepanjang 3 SKS. Jadi dalam 3 SKS, kami benar-benar belajar untuk mengasah keterampilan bertanya. Jadi cukup panjang gitu ya, walaupun kayaknya cuman gampang gitu loh. Cuman bertanya siapa sih guru yang nggak suka bertanya, siapakah siswa yang nggak suka bertanya, kan nggak juga ya. Tapi ternyata ada keterampilannya, ada ilmunya. Ilmunya, teorinya dibilang banyak, tidak terlalu. Tapi untuk melatihnya, nah itu satu keterampilan tersendiri. Jadi hari ini saya berbagi sebenarnya sesuatu yang saya mengajarnya sudah cukup lama, selama saya rasa saya lupa deh. Dari 2011 saya mengajar tentang keterampilan bertanya di kelas matematika, walaupun beberapa tahun terakhir ini tidak. Nah, kita mulai dengan pertanyaan yang paling mendasar ya. Sebelum kita berbicara tentang keterampilan bertanya gitu ya, Ibu dan Bapak mengikuti ini, salah satunya mungkin ingin meningkatkan keterampilan bertanya Ibu dan Bapak. Saya ingin Ibu dan Bapak menuliskan di website Desmos yang tadi, apa tujuan Ibu dan Bapak mengajar matematika. Sebentar, saya klik dulu ya. Jadi di Desmos sudah masuk, ada 5 siswa di sini, 5 peserta. Oke, silahkan teman-teman masuk ke slide yang nomor 2, dan di situ silahkan menuliskan apa tujuan Ibu dan Bapak dalam mengajar matematika. Oke, saya beri waktu sedikit. Bapak dan Ibu boleh langsung klik, itu ada di kolom chat kita, Bapak dan Ibu. Saya kopas lagi, Bapak dan Ibu silakan. Bisa langsung diklik. Pertanyaan Bapak dan Ibu silakan dijawab. Iya, dari kolom chat kita, Bapak dan Ibu silakan. Apakah bisa? Ada kesulitan? Terlancar? Kalau lancar boleh kasih jempol. Oke. Reaction ya. Ya, di reaction itu ada jempol, Bapak dan Ibu boleh ditekan. Kalau lancar boleh kasih tanda jempol. Oke. Oke. Sepertinya tidak ada kendala ya, Bu ya. Jawabannya udah pada mulai masuk nih kayaknya. Oke, udah rame nih. Suaranya unmute, Ibu. Mohon di unmute. Bu Dita, suaranya termute itu. Oke, mohon maaf, lupa. Oke, iya. Ya. Jadi ada beberapa
jawaban, kita bisa lihat di sini ada yang bilang memperbaiki pengetahuan siswa tentang pembelajaran matematika yang kontekstual dan bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Jadi pengetahuannya ya. Ada yang bilang mengasah kemampuan bernalar, berpikir kritis, dan mengkomunikasikan penalaran tersebut. Ada juga yang bilang ingin menumbuhkan kecintaan akan matematika terhadap siswa, maksudnya siswa terhadap matematika mungkin maksudnya ya. Ada yang ingin mencerdaskan siswa lewat mata pelajaran matematika. Menarik sekali ya, dari pertanyaan tadi banyak sekali yang jawab macam-macam. Ada yang mengamalkan ilmu, ada yang memiliki keterampilan berhitung sehingga mereka juga punya bekal hidup di masyarakat, meningkatkan kemampuan peserta didik dalam mengaplikasikan matematika, memfasilitasi siswa dengan kemampuan berpikirnya, dan memberikan kemampuan dasar, dan ada macam-macam lagi ya. Jadi sangat menarik ya, diantaranya ada yang tentang penalaran, ada tentang pengetahuannya, ada yang tentang keterampilannya gitu ya, mengkomunikasikan pikirannya dan berpikir kritis. Oke, kita kan balik lagi ke sini. Jadi memang ibu dan bapak pasti beda-beda tujuan mengajarkan matematikanya. Tapi ini ada sedikit pandangan dari Reis yang mungkin bisa membantu kita mengingat kembali apa tujuan mengajar matematika. Jadi yang pertama dia bilang adalah memfasilitasi siswa untuk memaknai berbagai konten matematika. Jadi matematika itu harus dimaknai ya. Jadi memaknai itu artinya dia tahu hubungan antara konten tersebut dengan lingkungan sekitar, ataupun apa namanya, itu membuat menjadi sesuatu yang berkesan bagi dirinya gitu ya. Jadi kontennya itu perlu dimaknai. Jadi yang dimaknai itu apanya? Oh iya, namanya udah disamarkan ya, belum ya tadi ya? Oh ya, sudah disamarkan. Ya, terus udah gitu apa namanya, baik prosedur maupun konsepnya. Jadi di matematika ada prosedur, ada yang sifatnya konseptual, itu semua kita ingin siswa kita bisa memaknai itu. Kedua, tentu tadi ada yang menyebutkan juga kita ingin fasilitasi siswa untuk terampil mengaplikasikan matematika atau gagasan-gagasan matematika untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi kalau yang tahu matematika kan sangat dekat ya dengan menyelesaikan permasalahan gitu ya. Mungkin masalahnya bisa diselesaikan dengan matematika, atau setidaknya cara berpikir kita bisa membantu kita menyelesaikan begitu banyak masalah yang ada di sekitar kita, ataupun masalah matematika sekalipun. Dan tadi juga ada yang bilang menumbuhkan pandangan yang positif. Jadi saya ingin anak-anak menyukai matematika. Saya ingin anak-anak belajar matematika sehingga mereka bukan hanya belajar matematika, tetapi mereka belajar persisten. Mereka fleksibel dalam berpikir. Ketika mentok tidak bisa misalnya menyelesaikan masalah matematika, mereka mencari solusi lain. Mereka jadi penasaran, ada rasa ingin tahunya, terus mereka menghargai keindahan dan pentingnya matematika. Jadi ini pendapatnya Reis. Nah, pertanyaan berikut adalah, apa hubungan antara keterampilan ibu atau bapak dalam bertanya dengan upaya mencapai tujuan-tujuan mengajar matematika tersebut? Jadi ketika kita bicara tujuan, boleh mengacu pada tujuan yang ini menurut Reis, atau boleh mengacu pada tujuan yang ibu dan bapak sebutkan tadi. Jadi terserah. Silahkan diisi di slide berikutnya. Sebentar, slide berikutnya yang nomor 3 ya. Kenapa ibu dan bapak guru harus terampil bertanya? Itu kurang lebih pertanyaannya maksudnya. Kan kita bisa narangin aja. Ya kan? Kenapa perlu bertanya? Nama samarannya boleh dipesan, Bu? Kayaknya nggak bisa deh, dia otomatis kan? Nggak, saya Ini nggak pengen Aristotle gitu, saya nggak kepinginnya pengen misalnya Brad Aristotle. Pitt gitu.
Ya, saya kepingin Ini Brad Pitt misalnya gitu ya. ini kalau pakai aplikasi ini emang ini nama samarannya sama matematikawan tuh ada namanya aja Caroline Series gitu kan. Gauss, aduh bener-bener emang begitu. Kira bisa bisa mesen jadi Tom Cruise Ya, atau ada yang bilang bertanya meningkatkan kemampuan berpikir seseorang. Tapi kenapa guru harus bisa bertanya? Kemampuan berpikir siapa yang mau ditingkatkan? Oke. Ada yang bilang karena guru berperan sebagai fasilitator. Apakah fasilitator harus punya keterampilan bertanya? Oke. Agar dapat memahami dan membaca soal dan mampu menyelesaikan soal serta aplikasinya dalam keseharian. Apa hubungannya dengan keterampilan guru dalam bertanya? Siapa yang harus memahami atau menyelesaikan soal dan aplikasinya? Lihat, saya mencoba menanggapi beberapa jawaban Ibu dan Bapak dengan pertanyaan. Setiap pertanyaan membutuhkan respon. Pertanyaan yang salah, respon akan salah. Pertanyaan harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Wah, ini tepat juga ya. Jadi ada tujuan. Kalau kita mau anak kita berpikir, maka jenis pertanyaannya juga harus pertanyaan yang memancing keterampilan berpikir, ya kan? Kalau kita ingin anak bisa menghubungkan antara matematika dengan kehidupan sehari-hari, maka arah pertanyaannya juga harus mengarah ke sana. Jadi menarik sekali nih Caroline Series ya, entah siapa nih. Agar tahu kemampuan awal, betul. Jadi kalau guru bertanya kan salah satunya biasanya di awal kita mau tahu siswa kita sejauh mana. Tapi apakah hanya sampai di kemampuan awal saja? Oke. Ataupun pemahaman siswa setelah diberi materi. Apakah hanya di awal dan di akhir? Bagaimana kalau di tengah-tengah? Ya. Mengetahui keterhubungan beberapa variabel. Nah, ini guru matematika banget nih, suka pakai kata variabel. Ya, pertanyaannya adalah kenapa guru harus terampil bertanya? Oke. Ada yang bilang nih menarik sekali ya. Apa namanya? Dapat berinteraksi multi arah, betul. Berdialog dengan siswa, kita bisa komunikasi gitu ya. Walaupun saya nggak bisa langsung, walaupun menggunakan pertanyaan tertulis saja, saya dapat insight tentang pikiran ibu dan bapak. Untuk mengetahui batas pemahaman, memancing kecintaan terhadap matematika, dan sebagainya. Oke, terima kasih banyak. Kita balik lagi ke sini ya. Jadi, oke. Jadi kalau kita tergantungnya, sangat tergantung dengan tujuan kita. Tapi kalau kita sepakat bahwa tujuan belajar matematika di antaranya ini memfasilitasi siswa memaknai berbagai konten, prosedur, maupun konsep matematika, membantu siswa lebih terampil mengaplikasikan berbagai gagasan matematika, dan untuk menyelesaikan masalah, dan punya disposisi, persistensi, fleksibilitas, dan sebagainya, itu salah satu hal yang paling penting di kelas matematika itu apa yang disebut dengan dialog yang bermakna. Jadi dialog yang bermakna tuh artinya gini, ngobrol di kelas matematikanya tuh benar-benar tentang gagasan matematika. Kayak, ide kamu datang dari mana? Atau misalnya, kenapa kamu setuju dengan jawaban temanmu? Kenapa kamu tidak setuju dengan jawaban temanmu? Ada yang punya ide lain nggak? Jadi mungkin ibu dan bapak bisa membayangkan ibu dan bapak lagi menghadapi masalah, masalah apapun gitu ya, atau mesti bikin project gitu ya, misalnya, atau kepala sekolah misalnya meminta ibu dan bapak bikin acara sekolah gitu ya. Misalnya dengan dana terbatas, tapi harus bikin acara sekolah yang bagus, yang bisa apa ya, melibatkan seluruh siswa dan orang tua, ya kan? Pasti kan dialognya tuh bermakna. Oh, kayaknya kita mesti undang si A. Jangan-jangan si A itu nanti terlalu mahal kalau kita undang, gitu kan? Apa namanya, mungkin kita bisa ajak orang tua siswa untuk ikut tampil atau ikut membantu kita. Oh, kayaknya di sekolah kita nih ada siswa yang suaranya merdu sekali, kita akan undang dia, kalau dia nyanyi pasti teman-temannya suka. Tujuannya adalah membuat acara yang bisa melibatkan seluruh, apa ya, pemangku kepentingan di sekolah, maka akan ada dialog yang arahnya terus ke arah sana. Pertanyaan di kelas matematika juga kurang lebih arahnya seperti itu. Jadi apa tujuan kita?
itu harus jelas. Dan kalau tujuan kita sudah jelas, maka kita akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang akan membantu mengarahkan siswa kita maupun membantu kita untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan tersebut tercapai. Namun, yang perlu diingat adalah bahwa ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin lebih baik daripada pertanyaan lainnya. Kenapa lebih baik? Karena dia bisa memancing proses berpikir yang lebih mendalam dari pertanyaan lainnya. Ya, jadi contohnya apa namanya? 3 tambah 7 sama dengan 10 gitu ya. Sama-sama 3 tambah 7. Tapi misalnya saya bilang 3 tambah 7 sama dengan titik-titik tambah titik-titik tambah titik-titik. Oke. Sama-sama 3 tambah 7 nih. Tetapi dengan sedikit modifikasi, pertanyaan itu maknanya jadi berubah. Pertanyaan yang sama-sama 3 tambah 7 sama dengan saya tambahin titik-titik, tambah titik-titik, tambah titik-titik, itu butuh proses berpikir yang lebih mendalam daripada itu. Pertanyaan itu bisa saya modifikasi lagi. Misalnya, buatlah soal cerita yang menggunakan 3 tambah 7. Itu misalnya kalau di SD. Kalau di kelas yang lebih tinggi juga bisa sama saja. Tapi intinya sebenarnya walaupun kita membicarakan topik yang sama, ada pertanyaan yang bisa memancing proses berpikir yang lebih mendalam daripada lainnya. Oke, ini saya mau minta ini aja, teman-teman brainstorming. Oke, brainstorming saja apa yang teman-teman pikirkan. Kita akan masuk ke slides yang, wah sudah pada semangat nih, ngisi-ngisi slides ya. Oke, yang slides yang keempat ya. Berikan contoh pertanyaan tentang matematika. Yang pertama, yang kurang bisa membantu siswa berpikir matematis. Dan yang kedua, yang bisa membantu siswa berpikir lebih matematis. Oke. Oke, Ibu dan Bapak kan dari kelas yang beda-beda ya, jadi mungkin akan beragam. Ini ya. Kalau nggak salah, sebentar. Itu kalau kita mau, sebentar. Kita bisa masukin rumus-rumus ya. Jadi di sini ada type math. Nah, itu kita bisa masukin tuh X pangkat 2 gitu. Tinggal pakai tanda topi, tanda-tanda simbol-simbol matematika itu. Jadi bisa kita tambahin itu. Ya, ada macam-macam jawabannya. Jangan lupa yang diisi pertanyaan yang bisa membantu anak berpikir lebih dalam dan tidak. Saya kasih sedikit hint ya. Jadi kadang-kadang pertanyaan yang sama, gitu ya. Oke, ini menarik nih. Saya mau panggil nih yang bikin pertanyaan ini. Oh, Aristotel. Aristotel Bapak Khairuddin ya. Bukan, bukan Bu, saya cuma Oh, ngaku-ngaku bukan. aja. Oh, ngaku-ngaku aja. Oke. Ada nggak yang mau ngaku Aristotel nih siapa? Ayo, ayo, ayo. Bentar. Aristotel siapa? Sorry.
yang Raise your hand. Ayo. hmm, oke, yang ngomongin rumus luas persegi panjang. Boleh saya panggil yang itu, yang bikin pertanyaan Ayo itu? Oh, yang nih Ibu Aristotle. Margareta ya? Ibu Oh, Margareta, silakan. boleh saya panggil? Boleh nggak menjelaskan kenapa yang satu pertanyaannya tidak membuat anak berpikir dalam dan kenapa yang pertanyaan yang satu lagi membuat anak berpikir secara lebih mendalam? Oke, Bu Margaretanya saya unmute. Ibu silakan klik di tombol mikrofon untuk bicara. Jackson, Bu Margareta. Oke, silakan Ibu untuk ngeklik di tombol mikrofon. Ya, silakan Ibu. Halo Bapak Ibu, selamat malam. Selamat malam Ibu. Oh, selamat malam. Oh, Margareta masih selesai ya? Iya, Miss, ini saya Margareta. Ya, gimana Margareta? Itu Uh, videonya nggak bisa dihidupin Bu Margareta? Sementara ini Kamera tidak sorry. bisa. Oh iya udah nggak apa-apa. Maaf ya, silakan, maaf. Saya tidak ada persiapan soalnya. maaf. Jadi kalau menurut saya, yang pertama itu contoh pertanyaan tentang matematika yang kurang bisa membantu siswa berpikir matematis. Nah, contoh yang saya berikan itu adalah apakah rumus luas persegi panjang? Ya sudah, kalau misalnya pertanyaan seperti itu, siswa tinggal menjawab, oh panjang kali lebar, selesai. Jadi mereka cuma menghafal saja dan itu cuma sekedar informasi. Untuk mencari luas persegi panjang, kita tinggal pakai saja panjang kali lebar, selesai. Sudah, tidak ada lagi. Tapi kalau misalnya dengan menggunakan pertanyaan, mengapa dengan mengalihkan panjang dan lebar sebuah persegi panjang kita dapat menemukan luasnya. Jadi menurut saya siswa akan berpikir bahwa oh iya ya, kenapa ya? Jadi mereka akan mikir, pernah nggak ya kepikiran kenapa luas persegi panjang itu panjang kali lebar? Kenapa nggak kenapa bukan cuma panjang tambah lebar atau 2 panjang tambah 2 lebar seperti itu. Jadi kan maka dari situ mereka akan melihat kembali kenapa ya panjang kali lebar, lalu mereka akan kembali ke konsep awal dari si persegi panjang itu sendiri, seperti itu menurut saya. Oke, terima kasih. Jadi terima kasih. menambahkan Bu kata Margareta, kenapa? Iya. Bu Margareta dari sekolah mana atau dari kampus mana? Saya dari Sampurna University, Pak. Oh, oke. Saya nggak tahu nih Margareta tadi mahasiswa saya. Saya pikir Ibu Margareta di mana? Iya, ini saya. Oke, Bu Margareta. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, saya mau panggil satu lagi. Ini menarik jawabannya. Sofus Lee. Sofus Lee, pertanyaannya. Contoh yang membantu siswa berpikir yang kurang mendalam katanya apakah benar 5 tambah 5 sama dengan 10 gitu ya. Dan apa namanya, saya share screen ini ya jawabannya ya. Yang Sofusli silakan untuk raise hand. Sofusli, ada yang mau mengaku siapakah yang menjawab ini? Ayo yang Sofusli, saya hidupkan mikrofonnya. Ya, yang jawabannya seperti ini. Oke. Ayo yang Sofusli raise hand please. Biar saya hidupkan mikrofonnya. Menarik nih jawabannya. Menurut aku menarik banget. Ayo Sofusli. A dan B adalah bilangan asli. Bapak dan Ibu yang belum bergabung, saya share kembali link kita. Ya, atau lagi keluar ya. Okay. Ini kayaknya nggak pede nih ngaku nih Sofusli ini. Oke, ya udah nggak apa-apa, saya coba bahas ya. Apa namanya? Ini sederhana ya. Apa benar 5 tambah 5 sama dengan 10? Kalau menurut saya pertanyaan yang pertama itu sebentar Bu Dita. Iya, yang Pak Tajudin. Hanya nggak bisa Pak Tajudin, boleh. Nggak apa-apa, saya aktifkan. Oh, nanti diaktifkan oleh panitia. Iya, oke, Pak Tajudin. Sudah, silakan klik di itu, Pak. Silakan klik di mikrofonnya, silakan. Iya, selamat malam, Bu. Malam. Ya, maaf tadi sempat enggak ini ya. Nggak apa-apa. Saya agak kesulitan. Kayak kenal juga nih saya. Iya. Jadi, saya tadi menjawab untuk pertanyaan yang tidak mendalam namun bisa siswa selesaikan dengan mudah itu menurut saya
ya pertanyaan simpel saja, misalnya 5 tambah 5 kenapa menghasilkan angka 10 misalnya. Kemudian untuk pertanyaan yang membuat siswa untuk berpikir mendalam itu, saya buat suatu angka atau suatu variabel, nanti mereka bisa menebak, istilahnya dengan pertanyaan terbuka, mereka nanti diharapkan bisa menentukan sendiri berapa nilai A dan B-nya itu, sehingga kalau dijumlahkan menghasilkan angka 10. Begitu aja, Bu. Iya, Jadi idenya terima cuma kasih. seperti itu. Terima kasih Pak Tajudin. Pak Oh iya, Tajudin sama-sama, Bu. dari sekolah mana, Bapak? Saya dari SMA Madani, Bu, Palu. Oke, dari Oke. Palu. Terima kasih Iya. banyak Pak. ya Terima masukannya. kasih. Sama-sama, Bu. Pak Tajudin ini memberikan contoh yang sangat sederhana, bahwa pertanyaan yang sederhana kalau kita modifikasi sedikit aja, itu bisa menjadi pertanyaan yang membantu anak lebih berpikir. Nanti kita latihan lagi ya. Jadi kan sering kita kayak gini, 5 tambah 5 sama dengan 10, bener kan? Terus anak-anak jawab bener. Which nggak salah juga, kadang-kadang kita melakukan itu kan. Kadang-kadang kita memang perlu pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Tapi bisa jadi itu kita modifikasi sedikit ya. Oke, ada 2 bilangan asli, kita jumlahkan gitu ya. Hasilnya sama dengan 10, apa aja pilihannya? Oke. Terus pertanyaan berikutnya bisa lebih lanjut. Ada polanya nggak ya? Bilangan-bilangan asli yang kalau dijumlahkan hasilnya sama dengan 10. Ya kan? Kalau bilangan asli kan mulai dari 1 ya. Nanti kita bisa lihat tuh ada polanya kan. 1 tambah 9. 2 tambah 8. 3 tambah 7. Kita lihat di kirinya, setiap di kirinya naik sebanyak satuan kan. Di bilangan yang satu lagi akan turun sebanyak satuan dan berpola. Bahkan kalau ini, kamu bisa tunjukkan nggak misalnya bahwa bilangan-bilangan yang membentuk 10, membentuk bilangan 10 itu di matematika penting banget, khususnya di tingkat SD. Itu namanya bilangan pembentuk 10. Apa saja? Ya, bisa juga dimulai dari bilangan cacah, misalnya dari 0 atau bilangan asli. Oke, tunjukkan dengan benda-benda misalnya. Oh, kalau daun yang hijau ada 1, daun yang merah ada 9, maka ada 10 daun di satu baris, dan sebagainya. Oke, kenapa ya bisa berpola seperti itu? Langsung berubah. Dialognya kan langsung jadi bermakna gitu, jadi mikir gitu kan. Oke, itu contohnya. Terima kasih banyak Pak Tajun, itu contoh yang sangat menarik. Oke, kita akan lanjut lagi ke teorinya. Jadi saya bolak-balik nih, kalau Ibu dan Bapak perhatikan, saya bolak-balik mengajukan pertanyaan, balik lagi ke teori, mengajukan pertanyaan, dan balik ke teori. Jadi itu memang disengaja. Oke, jadi Pak Tajun tadi menyebutkan tentang pertanyaan terbuka gitu ya, itu benar sekali gitu ya. Jadi ada buku, ada beberapa buku diantaranya kayak Good Questions in Mathematics, pertanyaan yang baik di kelas matematika, dan beberapa jurnal lainnya. Di antaranya ini ada yang disebutkan oleh Andrews dan Bandemer gitu ya. Jadi pertanyaan guru bisa memancing siswa untuk melakukan dialog-dialog atau gagasan yang bermakna. Oh sorry, bukan yang ini. Sorry, yang ini. Oke, ini Schuster dan Anderson 2005. Mereka mengatakan pertanyaan-pertanyaan yang baik di kelas matematika itu seperti apa? Baik di sini diartikan adalah pertanyaan yang membantu siswa memaknai matematika secara bermakna ya, membantu mereka berpikir secara matematis. Jadi yang pertama, pertanyaan itu membantu siswa make sense memaknai matematika. Luas, tadi kan diberikan contoh oleh Ibu Margareta ya, tentang luas persegi panjang. Asal-usulnya dari mana sih? Kenapa sih luas persegi panjang adalah panjang kali lebar? Gitu. Atau kalau kita punya meja gitu, kita tanya, kita mau mengukur luas meja ini, kenapa kita menggunakan rumus luas persegi panjang? Dan bukan yang lain, karena meja ini berbentuk seperti persegi panjang. Kapan lagi kita perlu menggunakan rumus luas persegi panjang, atau kapan saja kita perlu menggunakannya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang membantu mereka memaknai matematika apapun caranya. Terus kedua, sifatnya open-ended. Pertanyaannya terbuka. Jawabannya tidak hanya satu. Buat saya,
ada yang bilang ya, oh kita penuh pilihan ganda nih, soal-soalnya banyak pilihan ganda. Pilihan ganda itu bisa jadi alat untuk, justru bisa jadi alat untuk memancing siswa gitu di awal, tetapi habis itu kita kembangkan lagi. Kenapa jawabannya seperti itu dan sebagainya. Jadi sifatnya terbuka. Jawabannya bisa beragam dan sebagainya. Terus kedua, mereka mendorong siswa untuk kembali memeriksa ada nggak sih miskonsepsinya gitu ya. Oke, punya nggak miskonsepsinya. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa mengajukan misalnya, jadi gini, kalau siswa kita, kan siswa kita punya pekerjaan ya, misalnya pekerjaan rumah atau tugas yang kita kasih, dan ada jawaban yang salah, itu bisa kita jadikan pertanyaan, tentu saja dengan tidak mempermalukan siswa ya. Mungkin kita akan menggunakan jawaban siswa kita yang tahun lalu, jangan yang tahun ini ya. Kalau yang tahun ini mungkin dia malu kan, dia lihat, oh itu jawaban saya gitu ya. Jadi misalnya ada, kadang-kadang kan kita lihat siswa punya miskonsepsi. Jadi kita bisa pajang soal miskonsepsi siswa tersebut di papan tulis misalnya, dan kita tanya, oke, coba periksa deh pekerjaan siswa yang ini. Ini ada pekerjaan seorang siswa, bukan kalian, siswa yang lain yang pernah saya ajar misalnya, silahkan diperiksa. Oke, menurut kalian jawaban si siswa benar atau salah? Kalau benar, kenapa? Kalau salah, kenapa? Kalau salah, di mananya? Kalau benar, ada nggak cara lain untuk menjawab ini? Kalau salah, apa yang akan kamu lakukan secara berbeda dengan jawaban siswa yang ini misalnya? Seperti itu. They not only require, jadi tidak hanya mengaplikasikan fakta atau prosedur, tapi juga membantu siswa untuk membuat koneksi atau generalisasi. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu seperti itu diantaranya ya. Jadi kadang-kadang ada pertanyaan yang membuat kita jadi mikirin hal lain gitu ya. Saya nggak bawa contohnya hari ini, tapi ada beberapa pertanyaan yang membantu kita memikirkan hal lain kayak gitu. Apa hubungannya ya antara, oke gini, misalnya ya kita pakai Desmos coba ya. Desmos Graphic Calculator. Oke. Oke, saya kasih contoh ya, pakai grafik aja, oke. Oke, terus pertanyaannya bisa sesederhana ini. Apa ya hubungannya antara misalnya grafik yang biru dengan grafik yang merah? Apakah ada persamaannya? Apakah ada perbedaannya? Jadi bisa melihat hubungannya. Oke. Atau pertanyaannya bisa seperti ini misalnya. Pertanyaannya bisa begini. Kenapa ya garis yang merah ini Y sama dengan X itu hanya berupa garis lurus, sedangkan Y sama dengan X kuadrat bisa berubah berupa kurva. Kenapa ya bisa berbeda? Terus pertanyaan itu mungkin nggak bisa langsung dijawab. Oke, sekarang diskusikan. Kenapa ya bisa berbeda? Apa yang membuat mereka berbeda? Jadi siswa bisa mendiskusikan itu. Mereka misalnya bisa, oke kita tes aja yuk, masukin. Apa yang terjadi kalau X-nya negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, dan seterusnya. Kalau kita masukin ke sini, oh ternyata hasilnya seperti ini, kalau di koordinat kartesian seperti ini, kalau garis seperti ini, dan sebagainya. Jadi walaupun dengan sesuatu yang kelihatannya sangat sederhana, ya, Y sama dengan X, persamaan yang sangat sederhana, Y sama dengan X pangkat 2, persamaan yang sangat sederhana, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang membuat siswa kita berpikir. Oke. Dan melihat hubungannya gitu ya, oh ternyata koordinat, kadang-kadang kan mereka tahu grafiknya, tapi nggak tahu kalau misalnya grafik ini pada dasarnya adalah kumpulan titik-titik yang berbeda. Oh ternyata titik-titik yang kita masukin ke grafik ini itu sebenarnya membentuk kurva seperti ini dan sebagainya. Jadi melihat hubungannya. Oke. Terus udah gitu mereka accessible untuk siswa. Bahasanya tentu saja bisa dimengerti oleh siswa kita, dan siapapun bisa ikut diskusi.
Jadi kadang pertanyaan sederhana gitu ya, apa perbedaan dan persamaan kedua persamaan ini gitu ya misalnya. Itu kan siapa aja bisa jawab. Oh iya, kalau ini grafiknya beda, tapi mungkin ada anak yang bisa menjawabnya dengan cara yang lebih advance gitu ya misalnya. Tapi ada juga yang bisa jawab dengan lebih sederhana. Terus pertanyaan-pertanyaan membuat siswa jadi berpikir lebih lanjut gitu kan. Jadi kayak, oh apa ya? Nah, saya punya cerita sedikit tentang seorang sahabat saya, dan saya rasa sebenarnya dengan pembelajaran online seperti sekarang itu bisa dilakukan. Jadi dia guru SD, namanya Pak Agung. Ya betul, pertanyaan termasuk upaya scaffolding, betul. Jadi ya, saya cerita sedikit tentang Pak Agung, nanti saya lihat chatnya ya abis ini ya. Dan Pak Agung ini waktu mengajar di sekolah dasar, dia tuh punya pertanyaan bulan ini, gitu ya. Pertanyaan, karena dia di sekolah dasar tuh bisa macam-macam ya. Jadi bisa saja misalnya ada gambar, isinya bintang banyak gitu ya. Nggak tahu berapa banyaknya. Terus pertanyaannya sesederhana begini, ada berapa bintang yang ada di kertas ini? Gitu ya, karena banyak gitu kan, siswa kan harus punya strategi untuk menghitungnya gitu ya, mungkin menghitung satu-satu, mungkin mengelompokkannya, terus tunjukkan strategimu. Jadi dia nggak siswa boleh menjawab, siswa boleh nggak menjawab, terserah dia, tapi kalau menjawab kebetulan dia kasih nilai tambahan kalau nggak salah. Jadi siswa biasanya pertanyaan-pertanyaan itu akan membuat siswa penasaran dan siswa itu akan datang gitu ya. Pak, saya udah ketemu jawabannya gitu ya. Jadi dia datang terus jawab terus dia kasih tahu. Coba kasih tahu saya terus nanti kasih tahu lagi. Nanti ada temannya lagi. Lama-lama jadi kebiasaan. Jadi ada pertanyaan bulan ini. Nah, sekarang kita lagi belajar online gitu ya. Dan seringkali kita berfokus pada teknologi yang sangat canggih, itu tetap bagus, tapi bisa juga pertanyaan-pertanyaan sederhana itu kita share gitu dengan siswa-siswa kita lewat WhatsApp dan sebagainya. Siswa-siswa, saya minggu ini punya pertanyaan ini ya, pertanyaan tantangan ya. Siapa saja, satu aja gitu ya. Siapa aja yang mau mengerjakannya silahkan gitu ya. Siapa aja yang mau mencoba jawabnya silahkan kontak saya atau fotoin pekerjaan kalian, tunjukkan kepada teman-teman sekelas. Jadi itu hal yang bisa kita lakukan walaupun dalam keadaan online dan itu bisa membuat siswa membicarakan berbagai gagasan matematika. Nah, biasanya ketika saya mengajar tentang keterampilan bertanya gitu ya, saya selalu akan bercerita tentang kisahnya Socrates. Jadi mungkin ada yang tahu Socrates itu kan seorang filsuf ya, hidup berabad-abad yang lalu di Yunani. Terus kisah tentang Socrates ini dituliskan oleh Plato dan ada satu naskah namanya Meno. Di situ Socrates mengajar seorang anak, kebetulan budak ya, yang tidak bisa membaca, tapi tentang geometri. Jadi bayangkan Socrates mengajarkan seorang anak yang tidak bisa membaca tentang geometri. Lalu dia meminta budak ini untuk memikirkan sebuah persegi gitu ya, yang luasnya 2 kali lipat dari luas semua. Nanti saya kasih gambar biar ada bayangan sedikit ya. Caranya dengan membuat sisi perseginya itu berukuran lebih panjang. Jadi ukuran persegi mulai-mula 2. Jadi ini perseginya. Oke. Lalu Socrates bilang sama, ini naskahnya panjang banget. Dan ini naskah klasik ya. Benar-benar naskah klasik yang ditulis oleh Plato. Jadi saya potong-potong karena terlalu panjang. Jadi Socrates bilang, ini saya punya persegi yang seperti ini. Kamu tahu nggak luasnya berapa? Jadi diajarin ya, luasnya tuh 1, 2, 3, 4-nya ada 4 ya luasnya gitu ya. Ini sisinya tahu nggak berapa? 2 ya, 1, 2, 2 kali 2, terus dia 4 gitu ya. Jadi dia ada 4. Gimana ya caranya saya mau membuat persegi yang luasnya kira-kira 2 kali lipatnya ini gitu ya. Jadi dia mengajukan pertanyaan kepada si anak ini. Terus menerus mengajukan pertanyaan lagi. Terus namanya anak ya, mungkin sama seperti anak lainnya. Dia bilang, sisinya kita buat panjangnya menjadi 2 kali lipatnya aja. Oke, kita doublein aja. Kayaknya nanti luasnya 2 kali lipat gitu. Oke. Kamu Socrates nanya lagi gitu kan. Coba kalau sisi ini 2 satuan, kira-kira nanti yang satu lagi persegi baru sisinya berapa? Oh jadi 4. Oke, sisinya berapa kali lipatnya? Sisinya 2 kali lipatnya. Yang bawahnya juga begitu? Iya gitu. Terus jadinya seperti ini, gitu kan? Terus kalau digambar jadi seperti ini ya. Oke, kamu yakin bahwa ini luasnya 2 kali lipatnya? Terus dia ngajuin pertanyaan, terus ngajuin pertanyaan lagi gitu kan? Yakin kamu?
Coba satu bagian ini gitu kan, luasnya berapa? Oh, luasnya 4. Terus nih ada lagi di sini 4, 8. Sini ada lagi gitu ya. Terus. Jadi dia berapa luasnya daripada yang pertama? Kalau dihitung satu-satu kan jadinya 16 ya. Terus dia naik, pokoknya Socrates bertanya lagi sampai si anak sadar bahwa oh iya ini itu bukan 2 kali lipatnya luasnya ini, tetapi 4 kali lipatnya. Jadi kalau sisinya didabelin ya, sisinya dibuat menjadi 2 kali panjangnya dari sisi semula, maka luasnya itu malah jadi berapa? Jadi 4 kalinya, bukan 2 kalinya, padahal maunya 2 kalinya. Lalu di scaffolding, dikasih sedikit hint gitu ya, lalu ditanyain lagi. Jadi kalau kita lihat naskahnya tuh naskahnya pertanyaan lagi. Pokoknya siswanya jawab apa, Sokratesnya nanya. Siswanya jawab apa, Sokratesnya nanya. Terus aja kayak gitu. Sampai akhirnya si anak laki-laki menemukan bahwa oh kalau mau luasnya itu apa namanya 2 kali lipat dari luas semula, maka kita bikin seperti ini, terus kita panjang sisinya bakal sepanjang ini. Jadi kayak ada diagonalnya gitu ya. Karena ini nanti setengahnya dari sebelah sini. Tapi panjang lah ininya dialognya. Tetapi intinya adalah Socrates mengajukan pertanyaan terus. Saya tidak menceritakannya dengan lengkap, tetapi semoga ada sedikit bayangan. Nah, kita masuk lagi ke pertanyaan berikut, gitu ya. Tadi saya cerita sedikit tentang Socrates, gitu ya. Kita masuk, tadi saya loncat yang ini. Kita langsung aja loncat ke sini ya. Jadi apa yang Ibu dan Bapak pikirkan setelah mendengarkan kisahnya si Socrates tersebut? Jadi silakan dituliskan. Oke, di slide nomor 6. Yang Ibu Bapak pikirkan, rasakan gitu ya. Yang mesti Ibu Bapak ingat, ini anak laki-lakinya tidak bisa baca tulis ya. Kebetulan kan memang dia seorang budak kalau nggak salah ceritanya. Sambil nunggu jawabannya sambil baca chatnya ya. Oke, sambil baca chat. Rangkaian pertanyaan masuk scaffold. Bapak dan Ibu yang baru masuk, mungkin belum tahu bahwa kita ini sebenarnya jawaban-jawaban kita ini semuanya ada di Desmos. Jadi Bapak dan Ibu itu ada link untuk masuk ke Desmos. Kita jawabnya lewat Desmos, nggak jawabnya lewat kolom chat di Webex ini Bapak dan Ibu. Silakan klik di Desmos, kemudian Bapak dan Ibu jawab pertanyaan di slide ke-6 ya. Di slide ke-6 tadi. Silakan yang belum masuk ke Desmos. Tadi ada yang komentar menarik nih, gimana nih, guru udah nanya, siswa nggak jawab-jawab sampai akhirnya pusing. Karena guru nggak sih jawabannya. Ya, kadang kalau menurut saya bukan berarti kita nggak boleh kasih jawaban ya. Kadang-kadang kan kita melakukan proses itu ya bolak-balik. Tetapi selama kita bisa bertahan, bertanya dulu. Jadi boleh, nggak dilarang. Tapi maksudnya akan beda reaksinya. Nanti kita bahas ini sedikit lebih lanjut.
Kalau Kalau nanya-nanya saya, terus bisa nyebelin Bu. iya betul. Sokrates itu, Sokrates itu kan pada akhir hidupnya mati karena dia dianggap terlalu banyak bertanya kan. Sampai pihak yang punya otoritas itu merasa terganggu gitu dengan pertanyaan-pertanyaan. Tapi bukankah matematika memang begitu ya, mengajarkan kita berpikir kritis dan mempertanyakan hal gitu? Kalau enggak, ngapain kita ngajar matematika ya enggak? Jadi orang matematika kan juga memang kadang-kadang saking bertanyanya, logikanya apa? Dasarnya apa gitu? Pasti nyebelin juga kadang-kadang. Tapi kan memang itu Iya, kemampuan iya. berpikir yang penting juga kan? Betul, betul. Oke, saya akan tampilkan sedikit ini. Kalau oke, sebentar. Jadi ada yang bilang, saya mau panggil ini nih, siapa nih ya? Sofusli nih, Sokrates mencoba menggali kemampuan berpikir matematis siswa dengan memberikan pertanyaan, di mana pertanyaan tersebut mengharuskan siswa untuk mengikuti alur pikiran Sokrates. Coba kita panggil. Sopusli bukannya Pak Tajudin tadi? Udah ya? Oh, kalau udah yang Kayaknya Pak lain ya. Tajudin. Pak Tajudin ya. Iya, kayaknya Pak Tajudin tadi Sopusli. Ini Carl Jacobi deh. Bertanya dimulai dari Oke. hal sederhana. Siapa nih? Yang Carl Jacobi boleh raise hand Bapak dan Ibu biar saya Bertanya aktifkan dimulai dari hal yang mikrofonnya. sederhana. Boleh raise hand atau boleh tulis di chat namanya. Saya. Oh iya, oke. Oke, silakan. Oke. Iya, Pak Tajudin udah ngaku Sopusli. Betul, Pak. Gantian kalau Oke, gitu yang lain. Yang lain tadi siapa Bu? Maaf. Yang bilang Jacobi. Carl Jacobi yang bilang bertanya dimulai dari hal sederhana. Jika belum mendapat jawaban, turunkan atau ganti pertanyaan dengan yang menggiring gitu ya. Silakan Bapak dan Ibu yang merasa memiliki jawaban itu, berarti berada pada nama Carl Jacobi, raise hand atau ketik di chat biar saya aktifkan mikrofonnya. Carl Jacobi ya, bukan Carl Jokowi. Ada yang mengaku? Ada Bapak dan Ibu, silakan. Ayo, raise hand. Kalau nggak bisa terdengar suaranya memang karena disetting sama panitia tampaknya ya. Memang karena kita set untuk tidak. Tapi boleh tulis di chat. Oh tuh ada yang boleh tulis. Pak Budi Sutrisna bukan tadi yang bilang itu? Enggak, yang tepuk tangan kayaknya Bu Lydia ya. Tapi boleh ketik di kolom chat Bapak Ibu yang siapa yang menulis menjawab tadi itu ya? Yang menulis jawaban seperti itu Bapak dan Ibu. Jawabannya bertanya dimulai dengan hal yang sederhana. Oke, silakan. Raise hand. Saya Pak tuh, Ibu Lydia. Bu Lydia, betul lah. Tadi yang tepuk tangan juga Bu Lydia. Sebentar ya Bu Lydia, saya aktifkan dulu. Oke, Bu Lydia. Oke, silakan hidupkan mikrofonnya Bu Lydia. Klik di tombol mikrofon. Oke, silakan Bu Lydia, silakan diklik di tombol mikrofon. Iya. Oke. Iya, sudah masuk suaranya. Ya. Perkenalkan diri bagusnya Bu dari nama saya. Oke. Nama saya Lydia Aryani, asal dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Ya, silakan Ibu. Ya, oke, terima kasih. Iya, asal dari SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Jadi memang kalau untuk bertanya, kalau saya lihat dari Pak Sokrates tadi, dia bertanya ke hal-hal yang lebih sederhana yang mungkin dialami oleh muridnya. Sehingga kalau pada saat menggiring pertanyaan, kalau kelihatannya siswa itu diam, berarti pertanyaan kita terlalu tinggi, sehingga mungkin harus diturunkan lagi sehingga bisa menggiring siswa itu untuk menjawab apa yang kita inginkan. Oke. Terima kasih Bu Lydia, saya mau ngajuin pertanyaan dulu sebelum ditutup. Apakah siswa harus selalu menjawab seperti yang kita inginkan? Oh, tidak. Justru karena dari jawaban siswa itu biasanya
kita bisa timbul lagi bertanyanya yang lain. Kadang seperti itu, Bu Dita. Ya, jadi bisa muncul pertanyaan-pertanyaan yang lain. Iya, iya. Oke. Kadang di pikiran kita belum muncul pertanyaan itu, tapi karena si siswa menjawabnya itu bukan yang dengan sesuai pikiran kita, justru akan timbul pertanyaan yang baru lagi. Jadi kita saling mengajukan pertanyaan sehingga bisa berdialog sebenarnya dengan siswa ya. Iya. Jadi kalau kita perhatikan Socrates, sebenarnya kalau kita baca lagi naskahnya, Socrates itu benar-benar bertanya. Dia yang dia tanyakan hal-hal yang mendasar, mulai dengan sederhana, lalu dia melakukan konfirmasi kayak, kamu yakin seperti itu? Bagaimana kalau kasusnya begini? Bagaimana kalau kasusnya begitu? Dia pertanyaannya kayak gitu ya. Jadi maksudnya dia mendengarkan jawaban siswa, mencoba berpikir siswa ini berpikirnya kemana, dan bertanya lagi sampai siswa akhirnya menemukan sendiri. Itu diantaranya. Terima kasih Ibu Lydia. Terima kasih Bu Lydia. Sama-sama. Saya share sedikit ya pertanyaan yang muncul ya ketika, atau perasaan saya lah ya sedikit, apa yang muncul ketika saya dengerin kisahnya Socrates, dan mungkin Ibu dan Bapak merasakan juga ya. Jadi pertanyaan yang muncul udah kelihatan belum layarnya ya? Belum Ibu. Oke. Ini udah mulai. Sudah Ibu. Oke. Jadi ini beberapa hal yang muncul dalam pikiran saya mendengarkan kisah Socrates ya. Socrates cuma ngajarin satu anak, ya kan? Satu anak, dialognya panjang banget. Gimana kalau kelasnya besar, ya kan? Terus pertanyaan lain yang muncul adalah, ya iyalah Socrates ngajarnya pakai bertanya, dia kan filsuf gitu ya. Kerjaannya emang bertanya tiap hari, semuanya ditanyain, nggak ada hal yang nggak dia pertanyakan gitu ya. Bahkan sampai yang itu tadi saya cerita ya, dia diadili karena bertanya gitu ya, dianggap menggelisahkan otoritas sampai akhirnya dia dihukum mati malah, ya kan? Masa iya sih kita mesti kayak Socrates gitu? Jadi itu ini. Terus pertanyaan lain yang muncul ya sebagai guru gitu, kalau nanyanya mesti kayak Socrates gitu, ya ampun butuh waktu lama, kapan materi yang saya mau ajarkan ini selesai gitu ya, materinya banyak banget, apa yang harus saya lakukan gitu kan. Jadi ini beberapa hal yang muncul di dalam kepala saya, pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam kepala saya. Lalu kalau saya pikir-pikir lagi gitu ya, perlu nggak sih kita kayak Socrates? Ya kalau mau jadi filsuf seperti Socrates ya silakan saja. Tapi nggak perlu juga sih sebenarnya. Tetapi terlepas dari itu, kita bisa belajar dari Socrates bahwa kita bisa loh mengajar dengan bertanya. Memungkinkan loh mengajarkan suatu konsep tanpa benar-benar menjelaskan semuanya, diterangin selama 1 jam, itu mungkin. Jadi setidaknya kita punya bayangan kelas yang isinya pertanyaan semua. Ada nih, walaupun belum tentu kita bisa seperti itu. Tetapi kita juga bisa meningkatkan keterampilan bertanya kita. Nah, di sesi hari ini sebenarnya saya mungkin nggak banyak kasih contoh-contoh pertanyaannya lebih banyak, nanti kita bisa pelajari bersama. Tetapi saya akan share sedikit tips-tips bagaimana meningkatkan keterampilan bertanya kita. Dan kalau di kampus saya, waktu itu kalau saya ngajar mata kuliah ini, itu benar-benar dilakukan oleh mahasiswa saya, sehingga akhirnya mereka keterampilan bertanyanya meningkat. Ketika mereka lulus, banyak mahasiswa saya yang datang kepada saya dan mengatakan bahwa ya ampun ternyata pelajaran tentang bertanya itu ngaruh banget. Sekarang tuh saya lebih terampil, jadi mungkin butuh beberapa tahun ya, tapi sekarang kalau ada mau nerangin sesuatu, saya mikirin pertanyaan apa yang harus saya ajukan. Jadi itu kisah-kisah nyata, beberapa di antara kisah dari mahasiswa saya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih kita bisa meningkatkan keterampilan bertanya kita? Tadi saya lihat di bagian awal ketika suruh membuat pertanyaan tentang pertanyaan yang kira-kira bikin anak mikir dan anak yang kurang berpikir. Ternyata yang saya lihat sekilas lebih banyak yang mengisi pertanyaan yang membuat anak berpikir di permukaan saja. Pertanyaan yang kedua, mungkin karena juga butuh berpikir ya, itu beberapa masih kosong gitu, kayak belum srek gitu, belum yakin gitu ya. Ada beberapa caranya. Pertama, bagi yang belum terampil bertanya, itu bisa memulai dengan menggunakan beberapa kerangka
yang namanya kerangka kerangka bertanya gitu ya, untuk merancang pertanyaan sebelum kelas dimulai. Jadi ada beberapa orang ya yang kayak Socrates, apa yang orang-orang yang sangat suka, yang sangat filosofis atau guru matematika yang jago banget gitu. Beberapa mereka tuh kayak pertanyaan tuh kayak langsung keluar di kepalanya. Setiap kali ngajar nggak usah direncanain, udah oke gitu, udah tahu apa yang ditanyain. Tapi terus terang kan tidak semuanya begitu, dan saya sendiri tidak mulai dari sana, saya biasa-biasa aja, tetapi saya tahu beberapa strategi yang bisa digunakan dan latihan menggunakan itu. Nah, nanti kita akan pelajari sedikit, saya hanya akan membahas yang Ibu dan Bapak paling familiar, mungkin Bloom's gitu ya. Ada Bloom's, ada Costa, ada Socrates, Socratic Questioning Strategies namanya. Bloom's itu bisa kita pakai untuk merancang pertanyaan sebelum kelas dimulai. Nanti ada penyederhanaannya namanya Costa. Keterampilan yang kedua adalah berlatih mengubah pertanyaan tertutup menjadi pertanyaan terbuka. Jadi saya selalu menganggap, ketika kita mau berubah gitu, kita mulai dengan apa yang kita miliki dulu. Oke, kita punyanya buku teks yang isinya pertanyaan-pertanyaan tertutup. Yang kita punya adalah soal-soal pilihan ganda. Salah satu cara latihannya, ambil satu soal pilihan ganda atau ambil salah satu soal yang ada di buku teks, lalu pikirkan, soal ini bisa saya modifikasi nggak ya? Ini pertanyaannya tertutup nih, bisa nggak saya modifikasi jadi pertanyaan terbuka? Jadi kalau di kelas saya, biasanya yang saya lakukan untuk mengajarkan mahasiswa berlatih ini, saya biasanya kasih beberapa pertanyaan tertutup gitu ya di matematika, terus mereka harus mengubah pertanyaan itu menjadi pertanyaan terbuka. Kadang-kadang kelasnya dicampur ya, jadi ada mahasiswa dari pendidikan bahasa Inggris yang calon guru bahasa Inggris, jadi pertanyaan-pertanyaan tertutup yang dalam bahasa Inggris mereka harus ubah jadi pertanyaan terbuka, terus abis itu suruh tukar. Yang guru matematikanya, yang mahasiswa pendidikan matematika, kasih pertanyaannya ke teman-teman yang di pendidikan bahasa Inggris dan sebaliknya. Lalu mereka kan ngisi, reaksinya beragam, dibalikin lagi, habis itu direfleksikan. Oke, dari jawaban teman-temanmu, sesuai yang kamu harapkan nggak jawabannya? Apa yang kamu pelajari dari situ? Jadi mereka refleksikan. Itu salah satu strateginya. Strategi lain yang menurut saya juga sangat efektif adalah berlatih mempelajari strategi bertanyanya guru lain. Sekarang di YouTube banyak video tentang video-video pengajaran matematika, kita bisa belajar gitu ya. Oh, dia tuh ngajuin pertanyaan yang kayak apa sih kalau guru lain? Atau kalau kita punya teman di sekolah, boleh nggak ya saya lihat kelasmu gitu, kita perhatikan dia tuh kalau ngajuin pertanyaan yang kayak gimana gitu ya. Terus yang keempat, ini yang paling ekstrim, jadi di kelas saya di kampus itu ada satu bagian yang ekstrim, jadi ada tugas mandirinya. Jadi tugas mandirinya adalah berlatih mengajar, terserah mau mengajar 1 orang, 2 orang, 3 orang satu kelas. Jadi mahasiswa saya misalnya bisa berdua atau sendiri gitu ya. Mereka harus mengajar, tapi tidak boleh menjelaskan sama sekali. Dan itu tidak harus sesuatu yang panjang. Jadi bisa aja misalnya cuma membahas satu soal tertentu, atau satu subtopik tertentu atau topik tertentu. Jadi latihan harus direkam, terus mereka bikin transkripnya dikumpulkan. Lalu habis itu transkripnya kita bahas bersama gitu ya di kelas. Nanti saya jelaskan sedikit menggunakan yang namanya Socratic Seminar. Nah, mereka pokoknya terserah kamu lah. Kamu mau ngajar 15 menit, 20 menit, 30 menit, mau sejam, terserah. Tetapi kamu ngajarnya seminim mungkin menjelaskan. Jadi cukup melakukan proses ini 1 kali aja. Jadi nggak harus selalu ya, 1 kali aja. Habis itu kita refleksikan. Pengalaman ini ternyata di kelas yang terjadi memang mahasiswa mengakui waktu itu langsung. Sekarang kalau saya mau nerangin, saya mikirin pertanyaan apa dulu yang bisa diajukan sebelum saya nerangin. Jadi walaupun mereka tidak menjadi seperti Socrates, tetapi mereka mulai memikirkan cara-caranya bertanya. Dan mereka mulai oh ya jawaban siswa tuh kadang-kadang bisa mengagetkan kita. Kita pengennya mereka jawab A, mereka malah jawab B. Maka harus kepikir pertanyaan apa lagi gitu. Jadi kalau mau, ini yang paling ekstrem yang terakhir. Nah, tadi saya bercerita tentang kerangka strategi bertanya untuk membantu merancang pertanyaan. Jadi ada beberapa kerangka. Kerangka yang mungkin ibu dan bapak paling familiar itu adalah Bloom's ya. Jadi kalau mau bikin RPP kan kita suka disuruh tuh pakai Bloom's gitu ya, pakai C1, C2, C3, C4, C5, C6.
Nah, tools yang sama, Blooms ini bisa kita gunakan untuk juga merancang pertanyaan. Jadi yang tadi saya bilang, kalau kita guru yang sudah terampil bertanya, nggak ngerancang gini juga nggak apa-apa. Di kelas sedikit udah otomatis tahu apa yang mau ditanyakan. Tapi kalau belum, sebelum kelas, buatlah pertanyaan. Kalau ibu dan bapak sadari, dari tadi PPT saya itu selalu ada bagian-bagian yang ada pertanyaannya. Dan pertanyaan ini dipikirkan, artinya saya desain sebelum kelas berlangsung. Karena keterampilan bertanya saya lumayan lah, agak lumayan, tapi kadang-kadang saya juga orangnya pelupa, gitu, lupa apa yang mau ditanyakan. Maka saya merancang beberapa pertanyaan sebelum kelas berlangsung. Jadi kalau ibu dan bapak lihat di PPT saya ini ada hal yang cuma satu pertanyaan doang, gitu ya, dan saya minta ibu dan bapak bereaksi. Jadi saya tahu keterbatasan saya, maka saya membuat pertanyaan-pertanyaan sebelum kelas dimulai. Nah, Blooms ini bisa jadi tools untuk membantu kita memastikan bahwa pertanyaan kita beragam. Nah, berikutnya, oh ya, kalau kita balik lagi, sekarang kita balik ke Desmos ya. Oke. Di Desmos ada gambar yang tadi ya. Jadi ceritanya udah kelihatan ya layarnya ya. Jadi ceritanya ada segitiga gitu ya. Sudut dalamnya ini X, Y, dan Z gitu ya. Saya ingin ibu dan bapak memilih, nggak usah semuanya, 2 saja gitu ya. Misalnya strategi bertanya belum, yang mengingat kira-kira pertanyaannya apa. Kalau mengingat mah gampang ya. Ini jumlah sudut dalam segitiga, itu berapa gitu kan ya. Sudut dalam ya namanya ya. Pilih yang lain, misalnya memahami. Saya kasih contoh kalau memahami, misalnya berapakah nilai X tambah Y tambah Z dibagi 30 derajat. Tuliskan penalaranmu. Jadi itu contoh yang memahami gitu ya. Paham nggak sih dia bahwa ini tuh nggak perlu kita cari nilainya, nggak ngaruh gitu kan. Oke, ibu dan bapak boleh milih. Jadi ibu mau menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Kayaknya ini butuh waktu nih, agak berpikir soalnya. Jadi mungkin saya kasih sekitar 10 menit ya. Oke, silakan ibu dan bapak dicoba dipikirkan. Pilih 2 saja dan dibuat pertanyaannya. Yang sudah siap boleh kasih tanda jempol. Sudah siap? Jempolnya boleh, pakai reaction juga boleh. Sudah siap. Good. Selamat mengerjakan. Saya kasih waktu ya 10 menit. Kita nanti ada giveaway Bu Dita. Ini mau di giveaway kan atau bagaimana? Boleh, boleh. Ya, nanti kita pilih kita pilih satu untuk yang menarik untuk kita berikan hadiah untuk giveaway yang pertama saya pikir. Sambil nunggu saya pasang musik, terganggu nggak? Nggak masalah Bu Dita, nggak apa-apa. Sambil nunggu biar ini. Iya. Atau mungkin ada yang mesen musiknya apa gitu. Yang agak tenang-tenang dikit kali ya. Nggak terlalu berisik. Kirain dangdut koplo gitu. Teman-teman jangan lupa ditulis misalnya dia mengingat. Yang mengingat pertanyaannya ini. Yang aplikasi pertanyaannya ini. Jadi silahkan seperti itu. Jangan lupa ditulis jenisnya biar kita tahu itu pertanyaan di Blooms yang mana.
bagi Bapak dan Ibu yang sudah selesai membuat pertanyaan di Desmos, Bapak dan Ibu jangan lupa untuk ngeklik link presensi dan link evaluasi agar memperoleh sertifikat dari kegiatan kita malam hari ini. Saya copy paste lagi untuk link sertifikat dan link evaluasi Bapak dan Ibu sekalian. Bu Dita yang Desmos ini, kalau nama yang disamarkan itu nanti bisa kita tahu siapa nama aslinya. Kalau misalnya kita bisa. konversi, Bisa. bisa ya. Oke. Yang menarik ini pembelajaran dengan siswa juga menarik ini. Udah seperti ini. Saya belum pernah jajal nih Desmos. Fani jagonya. Kayaknya masih pada mikir nih. Seru kan mikir? Dikasih pertanyaan mikir-mikir. Ya ada yang raisen, silakan. Mungkin sambil-sambil ya, sambil-sambil Bapak dan Ibu Bata ini. lagunya sebentar. Iya. Ada yang raisen Bu Chan JSD, silakan Bu untuk bertanya. Ini mikrofonnya sudah saya klik, silakan untuk Ya, bertanya silakan. langsung. Ya. Mau bertanya? Iya, silakan Bu. Sudah saya klik mikrofonnya. Iya, silakan. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya. Mau tanya berapa kali kan saya pakai Desmos. Memang menarik sekali anak-anak bisa memberikan respon seperti ini. Cuman kesulitannya pada saat mau nge-save nggak bisa diekspor ke Excel atau apa ya Bu Oh ya. gitu. Ini Bu Untuk Fani kayaknya yang jago. Saya biasanya langsung taruh di Desmos aja. Nanti Bu Fani mungkin bisa membantu kalau ada di sini. Saya juga nggak jago-jago banget Ibu, tapi nanti saya tanya ya. Iya, karena kan kadang-kadang kita perlu untuk mengarsipkan gitu. Kalau misalnya di Padlet kan bisa ya, di Padlet kita bisa save pakai di PDF, di Excel. Cuman untuk di Desmos saya belum nemu seperti itu. Mohon maaf Bu Chandra, saya kurang tahu juga jawabannya. Nanti saya minta tolong teman saya untuk komentar mungkin di chatroom Ibu Farah di Lahar. Bu Fani sudah saya klik di tombol mikrofon. Silakan Bu untuk dihidupkan mikrofonnya. Bayar? Enggak berbayar. Kayak fasilitas untuk upload juga saya kulik-kulik baru dapat. Oh ternyata siswa bisa upload. Saya belum ngulik terlalu jauh sih Bu Chandra. Mohon maaf. Oh ya, nggak apa-apa. Saya pakainya masih yang basic-basic. Maaf ya Bu, aduh, belum bisa menjawab. Baik Bapak dan Ibu, jangan lupa sambil-sambil ya Bapak Ibu untuk ngeklik di link evaluasi dan link presensi untuk kegiatan kita pada malam hari ini. Bu Dita itu mute Ibu mikrofonnya. Oke, sebentar ya. Saya ini dulu.
Cek. Oke, ini saya panggil aja ya, Pak Zaki Hidayat. Ada Pak Zaki? Pak Zaki saya tampilkan ya. Pak Zaki bisa tolong jelaskan ya, apa sih, apa namanya, oke. Pak Zaki Hidayatnya sudah saya tekan tombol untuk berbicara, Bapak. Silakan klik Silakan Pak Zaki. Silakan klik di mikrofonnya, Bapak. Cek. Ya. Sudah terdengar? Ya, terdengar. Oh, terdengar. Oke. Ini sebenarnya apa ya? Kayak ini saya juga lagi berpikir juga sih ini gimana caranya untuk menganalisis gitu. Contohnya kan kayak ini kan nomor 1 kan pada ini kan X sama Y sama Z. Pertanyaan saya tentukan syarat agar segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Berarti kan bisa salah satunya antara X atau Y atau Z itu 90 derajat atau bisa juga begini. X tambah Y sama dengan Z jika Z 90 begitu. Makanya tuh kayak apa ya? Jawabannya kebayangnya gitu ya, jawaban sisanya. Nah, itu jawabannya bisa kebayangnya seperti itu. Betul, oke. Ya. Oke, tentukan syarat agar segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Ya. Atau mungkin pertanyaannya bisa diubah sedikit gitu ya. Jika ini adalah segitiga siku-siku, apa saja yang kamu ketahui tentang sudut-sudutnya? Misalnya salah satunya 90 derajat, yang lain kalau dijumlahkan 90 derajat. Jadi kalimatnya bisa kita modifikasi sedemikian rupa. Mungkin tadi modifikasi saya juga masih kurang pas, gitu ya. Itu apa namanya? Mungkin bisa kita pikirin lagi ya. Terus apa benar syarat membentuk segitiga sudut menurut sudutnya adalah sudut X tambah Y lebih besar daripada sama dengan Z, ya itu analisis mikir banget ya, apalagi kalau siswa SMA aja mikir banget ini. Pertanyaan apakah benar itu jauh lebih sulit daripada apakah salah. Iya betul. Iya betul. Ya. Apa namanya? Saya kebayang beberapa pertanyaan kayak memahami gitu ya. Oke, misalnya pertanyaannya juga bisa seperti itu tadi ya. Kalau yang lebih sederhana, kalau di tahap memahami, kalau X tambah Y sama dengan 90 derajat, berapakah Z gitu ya? Apakah Z adalah segitiga siku-siku? Apakah ini adalah segitiga siku-siku? Gitu kan, bisa juga gitu. Atau misalnya pertanyaannya bisa gini nih, masuk ke apa nih kayaknya? Seandainya Y adalah sudut tumpul, ya? Kira-kira X dan Z itu jenis sudutnya sudut apa? Oh iya. Menarik juga kan? Iya menarik. Dan ada banyak, bayangkan ya, gambar ini aja bisa memicu kita membuat berbagai pertanyaan. Tetapi kalau belum terbiasa, pertanyaan itu nggak kepikir, benar nggak? Iya. Betul. Pertanyaan itu nggak terpikir. Jadi ini salah satu latihannya. Jadi kita coba pikir, kalau yang mengingat mah paling gampang ya, X tambah Y tambah Z gitu ya, itu namanya apa? Sudut dalam segitiga. Berapa sih jumlah seluruh sudut dalam segitiga? Itu gampang mengingat. Memahami kelihatannya gampang, tapi nggak semudah itu kan ternyata. Kayak pertanyaan kayak gini, kalau anak yang paham gitu, dia kalau nggak paham dia bingung. Loh, kita nggak tahu X itu 30 derajat atau 60 derajat, gimana kita tahu jawabannya? Ya kan? Tapi kalau anak paham, X tambah Y tambah Z nggak ngaruh segitiga apapun, itu pasti hasilnya 180 derajat. Maka nggak usah pusing, ini jadi gampang banget. Itu anak yang paham. Ya kan? Menerapkan bisa macam-macam. Ya kita penerapan sih bisa macam-macam ya. Jadi penerapan, ketika kita bicara penerapan, bisa penerapan ini terhadap konsep lain atau penerapan ini di dalam kehidupan sehari-hari. Dan ada banyak juga soal ya yang berhubungan dengan itu. Analisisnya gimana gitu ya. Kayak tadi ya, apa yang terjadi ya kalau Y-nya itu menjadi sudut tumpul gitu kan. Atau apa yang terjadi kalau Y-nya sudut lancip. X sama Z itu apa yang kita ketahui tentang itu gitu kan. Analisis ya kan, evaluasi bisa aja ada soal tentang ini gitu ya. Menurutmu soal ini bisa dimodifikasi atau enggak? Atau tadi yang saya bilang ada contoh jawaban siswa terhadap soal terkait ini,
Terus kita minta siswa kita analisis. Siswa ini kira-kira menurutmu jawabannya benar atau salah? Salahnya di mana? Benarnya di mana gitu ya. Kita bisa minta mereka mengevaluasinya gitu kan atau apa. Menciptakan. Soal menciptakan yang paling sederhana, bisa nggak soal ini kamu ubah jadi soal cerita misalnya? Itu udah mereka menciptakan soal cerita baru kan salah satunya. Atau misalnya menciptakan yang lain juga bisa. Misalnya, bisa nggak sih konsep ini dipakai untuk membuat apa gitu. Membuat desain apa gitu. Desain yang memenuhi syarat A, B, C bisa juga misalnya. Dan sebagainya. Dan macam-macam. Nah, kalau kita belum terbiasa, ini susah banget membuat pertanyaan di masing-masing level. Apakah harus ketika kita mengajar gitu kan, ada semua? Menurut saya sih nggak harus selalu ada. Tetapi dengan berlatih melakukan proses itu, kebayang nggak betapa kualitas pertanyaan kita akan meningkat? Kan pertanyaannya sekarang, gimana sih kita bisa meningkatkan keterampilan bertanya kita? Jadi ini hanya kerangka saja yang bisa membantu kita agar kita sebagai guru keterampilan bertanyanya meningkat. Nah, kita balik lagi ke ini. Ada beberapa skema yang lain, tidak mungkin saya terangkan semuanya, tapi saya kasih gambaran, jadi Ibu dan Bapak bisa cari sendiri, bahannya juga Ibu boleh download, silakan nanti saya share dengan panitia. Oke. Jadi misalnya ada yang namanya strategi bertanya Costa, jadi kalau Bloom's itu kan ada 6 ya, 6 jenis pertanyaan yang harus dipikirkan. Jadi kalau sebelum mengajar kita mikirin gitu ya pertanyaannya, kalau topik ini yang mengingat apa, yang memahami apa, yang menerapkan apa, dan sebagainya. Kalau Costa itu sebenarnya diambil dari Bloom's tapi disederhanakan. Jadi dia menyebutnya 3-story house. Jadi rumah 3 tingkat gitu ya. Tingkat pertama itu gathering. Jadi pokoknya yang berhubungan sama fakta aja. Jadi ingat lagi rumusnya atau ingat lagi ini. Coba kasih daftar, definisikan. Proses itu pertanyaan yang dimana mereka harus membandingkan. Jadi misalkan, oke, coba kamu bandingkan grafik A dengan grafik D. Apa perbedaannya, apa persamaannya, apapun yang membandingkan, klasifikasikan, jelaskan. Jadi dia memproses faktanya. Yang apply tadi udah lebih tinggi lagi. Jadi ini soal yang bagus atau bukan? Ini jawaban strategi yang paling tepat atau bukan? Ya kan? Coba deh bikin generalisasinya, coba bikin pembuktiannya yang tinggi lagi. Jadi dia dibagi jadi 3 aja. Nah, kalau Socrates agak beda lagi. Ada juga namanya strategi bertanya Socrates. Jadi ini 3 yang paling umum ya. Yang Bloom's, Costa, dan Socrates. Kalau Socrates itu kan dia pengen tahu siswanya tahu apa dulu. Jadi tahap pertama, oke, yang kamu ketahui tentang topik ini apa? Cari oke. Terus yang kedua, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang meminta siswa menjelaskan kembali. Oke, kok coba kamu jelaskan ini dengan kalimat yang lain. Pendapatmu itu tadi coba dijelaskan dengan kalimat yang lain. Yang kamu maksud ini atau bukan? Atau yang kamu maksud adalah yang lain? Ya, kalau Socrates kan agak gitu ya, cara bertanyanya agak beda. Terus verify pemahamannya juga yang tadi juga ya. Jadi misalnya, oke. Jadi yang kamu maksud tahapnya A, B, C, D atau bukan? Jadi verifikasi. Aplikasinya, terus kasih pertanyaan yang sifatnya kontradiktif. Jadi misalnya ini jawaban yang dianggap benar, kasih sebaliknya gitu ya. Kalau Socrates ada pertanyaan yang sebaliknya. Jadi kalau jawaban siswa A, kasih sebaliknya. Terus nanti memperkuat. Nah ini kalau dipelajari lama ini, tapi teman-teman bisa pelajari setidaknya tahu ada 3 strategi ini dan bisa dipelajari. Yang tadi saya bilang, salah satu strategi lagi kita untuk meningkatkan keterampilan bertanya adalah berlatih mengubah pertanyaan tertutup menjadi pertanyaan terbuka. Mirip kayak yang tadi sih sebenarnya. Jadi pertanyaan kayak gini gitu, apa sih yang bisa kita lakukan sehingga dia jadi pertanyaan terbuka? Ada beberapa cara ya, cara pertama adalah, kenapa ya grafiknya jadi seperti ini gitu ya, jawab kenapa. Jadi ketika terbuka itu boleh terbuka jawabannya banyak atau approach-nya yang banyak, pendekatan yang banyak. Atau kita kadang-kadang bisa memodifikasi ini. Oke. Apa ya kasus di dalam kehidupan sehari-hari yang kira-kira butuh pemodelan seperti ini dan sebagainya. Jadi latihan membuat pertanyaan tertutup jadi pertanyaan terbuka. Itu aja butuh proses berpikir tersendiri. Cara lain mempelajari strategi bertanyanya guru lain, perhatikan bagaimana guru lain bertanya. Kita bisa nonton gitu ya, ini di YouTube menarik, udah mau jam 9, saya mungkin nggak tunjukkan terlalu detail. Ada dari Edutopia, ada menarik sih, di situ ada beberapa pertanyaan guru yang
sederhana gitu yang membuat anaknya berpikir. Nah, yang tadi saya ceritain yang Socratic Seminar ya. Jadi itu kalau di kampus saya itu salah satu highlight saya mata kuliah ini gitu ya. Praktek mengajar hanya dengan bertanya. Nahan diri, walaupun hanya 15 menit saja atau 20 menit saja. Habis melakukan itu nggak apa-apa lah, kalau nggak mau kayak gitu lagi silahkan. Tapi sekali aja nyobain. Nah, di kelas saya itu biasanya yang tadi saya ceritain ya, di transkrip. Terus biasanya mahasiswa duduk membentuk lingkaran, terus transkrip itu kita bahas satu persatu. Jadi itu namanya Socratic Seminar. Jadi Socratic Seminar itu biasanya kita membahas sesuatu dan kita diskusikan. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya kritis. Saya mungkin cerita sedikit kenapa saya menggunakan metode itu untuk mengajarkan mahasiswa-mahasiswa saya untuk bisa meningkatkan keterampilan bertanyanya. Jadi saya punya sepupu saya itu sempat belajar fotografi. Okay. Dia belajar fotografi di dua tempat yang berbeda. Jadi di tempat dua-duanya dengan fotografer yang cukup terkenal. Fotografer yang pertama itu dia bilang dengan dia belajar banyak teknik fotografi. Jadi misalnya pencahayaannya bagaimana, terus bagaimana tata letak, angle dan sebagainya. Tapi ketika saya belajar dengan fotografer yang kedua, saya jauh lebih berkembang. Jadi fotografer yang kedua ini punya kelas namanya kelas pagi. Jadi kelasnya pagi, gratis, tapi ketat banget gitu, nggak boleh terlambat, nggak boleh apa. Nah, yang menarik di kelas itu biasanya kita disuruh bikin project, karya fotografi dia bilang, terus karya tersebut dikritisi sama teman-teman yang lain. Jadi teman yang lain harus ngasih pertanyaan. Jadi teman-teman sekelas tuh ngasih pertanyaan kayak, kenapa kamu pilih modelnya pakai baju warna itu? Kenapa kamu fotonya di tempat A? Kenapa? Jadi pertanyaannya kenapa? Pas sepupu saya cerita ke saya tentang itu, saya ingat teorinya gitu ya. Ini mah Socratic Seminar sebenarnya, tapi dipakai untuk belajar fotografi. Apakah itu tidak bisa kita gunakan untuk meningkatkan keterampilan bertanyanya calon guru atau guru gitu ya? Jadi menurut saya sangat mungkin, dan di dalam itu prosesnya seperti itu. Saya udah lama nggak ngajar ini, tapi beberapa mahasiswa saya mengatakan bahwa pengalaman bertanya yang tadi itu yang dia lakukan itu ya, mengajar dengan bertanya full walaupun 15 menit atau 20 menit itu benar-benar berpengaruh sampai sekarang ketika mereka menjadi guru, jadi sedikit lebih terampil. Semalam sebelum saya ngajar, walaupun saya udah pernah belajar tentang ini dan ngajar tentang ini cukup lama, saya ngedengerin, kebetulan ada podcast di Spotify, saya langganan Spotify, jadi ada podcast namanya Teaching Channel. Inviting Socratic questioning into the classroom, isinya terus dia ngomongin pertanyaan. Jadi dia mengingatkan di dalam podcastnya itu, dia mengingatkan betapa pentingnya kita yang tadi disebut di awal, membuat dialog yang bermakna dengan siswa. Dan kadang-kadang kita guru kan takut ya, kalau pertanyaan siswa susah-susah kan kadang-kadang kita takut gitu ya. Tapi katanya beranikan diri saja, karena ketika kita bertanya atau ketika anak bertanya gitu ya, apalagi bertanyanya yang genuine gitu ya, kayak tadi ya, ini gimana sih, tadi ada ibu bertanya tentang Desmos ya, gimana ya caranya saya bisa nge-save data-datanya. Kak, di dalam otaknya saya yakin sampai sekarang ibu masih penasaran sampai ingin dapat jawabannya, benar nggak Bu? Jadi dia bilang ketika kita punya pertanyaan, apalagi yang genuine, ketika siswa kita punya pertanyaan, apalagi anak-anak ya, mereka tuh kan pengen banget sampai dapat jawabannya. Jadi otaknya tuh bekerja keras. Katanya cara bekerja otaknya tuh sedikit seperti orang kecanduan ya. Kayak kecanduan game kan pengen terus. Mereka pengen ngulik terus sebenarnya sampai dapat gitu. Jadi kalau memang siswa kita ingin bertanya, silakan saja. Di Yogyakarta, nah tuh bilang masih penasaran sampai sekarang kan, sudah berapa menit yang lalu. Nah, di Yogyakarta dulu Romo Mangun
membuat sekolah ya, dinamika edukasi dasar. Kalau ini secara umum ya, bukan di matematika, di sekolahnya dia punya kotak namanya kotak pertanyaan. Dan di situ setiap hari anak-anak boleh mengajukan pertanyaan dimasukkan ke dalam. Beberapa pertanyaannya mungkin ada hubungannya sama topik yang kita ajarin, sama pelajaran. Beberapa pertanyaannya adalah pertanyaan-pertanyaan sulit gitu ya, mungkin tentang hidupnya, tentang sebagainya. Dan biasanya mereka akan memilih satu atau dua pertanyaan yang akan dibahas bersama-sama di kelas setiap hari. Dan ternyata itu adalah satu keterampilan yang sangat baik, dan itu juga membantu guru mengenal siswanya dan juga bahkan membahas topik-topik yang mungkin tidak dibayangkan dibahas sebelumnya. Pada intinya, saya ingin menutup sebelum mengajak teman-teman berefleksi, pada dasarnya kita bertanya itu hal yang sangat penting di dalam pendidikan secara umum dan pendidikan matematika secara khusus juga ya. Tapi secara umum itu juga hal yang penting. Jadi mudah-mudahan kita bersama-sama bisa meningkatkan keterampilan kita bertanya, dan juga dengan begitu kita betul-betul mengapresiasi keindahan dari berbagai pertanyaan, baik rekan-rekan kita, teman-teman kita, maupun siswa-siswa kita, untuk pendidikan yang lebih baik. Demikian. Terima kasih teman-teman. Di akhir ada refleksi, boleh taruh refleksinya, jadi boleh share apa hal yang paling bermakna yang Ibu Bapak pelajari hari ini. Wah, luar biasa Ibu. Oke, Bapak dan Ibu silakan untuk mengisi kembali di Desmos untuk refleksi kita pada malam hari ini. Oke, terima kasih banyak. Kasih ya, tinggal 12 menit lagi tulis refleksi. Kita belum Ambil isi refleksi Bu Putih, Pak Khairuddin. Ini giveaway jadi dikasih ke siapa ya? Tadi ke siapa Pak Khairuddin? Kok saya lupa tadi? Iya, tadi ada beberapa yang ini Bu yang terlibat Yang dengan pertanyaan kita. yang terakhir tuh yang bikin pertanyaan sebentar. Oh, yang Pak Blaise Jaki Pascal. Hidayat. Iya. Pak Jaki Hidayat. Ya. Oke, ada dua Bu, satu lagi ditentukan Ibu siapa? Oke, sebentar. Dari refleksinya ya, saya tunggu refleksinya. Oh iya, baik. Iya, kok saya yang jadi berdebar refleksinya. Oh, ini saya mau ini hadiahnya. Bentar lagi saya panggil namanya. Di refleksinya kalau boleh juga boleh dituliskan dengan hal yang bermakna yang dipelajari hari ini, apa yang mau dilakukan berikutnya. Kayaknya kalau dari situ saya lebih gampang nih milih siapa yang berhak memperoleh hadiahnya.
Pak Zaki Hidayat, mohon dicek chatnya, sudah saya kirim untuk alamat untuk pengiriman giveaway-nya, Bapak. Silakan diisi ya. Ya. Oke. Saya akan bacakan refleksinya ya Pak, yang dapat hadiah yang menulis ini. Ada namanya. Oke, silakan Ibu. Oke, silakan Ibu. Baru pernah dengar tentang Socrates Story, kisahnya Socrates, Bu. Rasanya mau menerapkan seminar Socrates dalam skala kecil di kelas semester ini. Terima kasih ilmunya dan jangan kapok tayang di LCSC ya, Bu, katanya gitu. Jadi mau dicoba diterapkan seminar walaupun skala kecil. Jadi nggak apa-apa, kita cobain tapi skala kecil dulu. Ibu Chandra, yang tadi penasaran. Kalau ini kayaknya nggak boleh, Bu. Oh, nggak boleh, Ibu Chandra. Master trainer jangan, Ibu. Oh, yang master lain trainer. aja. Oh, tidak boleh. Oke, sebentar. Oke. Oke. Ini saya mau kasih hadiah, tapi mahasiswa saya nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa, Bu. Semua peserta LCSC saya ini boleh. ya, Margareta, menggunakan pertanyaan yang menciptakan dialog bermakna antara guru dan siswa sangat bermanfaat untuk mencapai tujuan guru dalam mengajar matematika. Selain itu, saya belajar tentang pertanyaan yang baik dan cara meningkatkan keterampilan bertanya. Kisah Socrates dan Socrates Questioning Class juga sangat menarik. Dari Margareta. Takutnya ini KKN. Tapi memang itu tadi refleksinya menarik. Oke, baik. Selamat buat Pak Zaki dan Margareta yang memperoleh giveaway dari Casio. Nanti kami akan kirimkan secara privasi di kolom chat untuk biodatanya untuk pengiriman giveaway-nya. Terima kasih sekali lagi. Ada yang ingin disampaikan, Bu, sebagai closing statement kita pada malam hari ini? Pada dasarnya kalau menurut saya tadi saya memang fokus bukan pada contoh-contohnya tapi bagaimana kita meningkatkan keterampilan bertanya. Jadi harapan saya sih teman-teman di sini berlatih dulu. Memang kita nggak perlu langsung ideal gitu ya. Seperti saya bilang kita nggak usah jadi Socrates juga sih, nggak harus. Tapi kan kita bisa bertanya. Pakai aja apa yang kita bisa, mau pakai Bloom's dulu boleh, mau mempelajari Costa, terus nanti coba latihan bikin pertanyaan. Jadi kalau kita search di Google, misalnya tentang Bloom's Questioning Strategies, atau Costa's Questioning Strategies, atau misalnya Socratic Questioning Strategies, di situ udah ada hintnya, jadi kata-kata pertamanya itu apa. Dalam bahasa Indonesia bahannya masih sedikit sekali, belum banyak, tapi kita mungkin bisa pakai Google Translate kalau bingung atau tanya, kalau tidak mengerti, tetapi biasanya udah ada hint-hintnya. Jadi kalau kita search di Google tuh kayak bagian depannya udah ada dan kadang-kadang ada contohnya. Jadi kita latihan dulu, cobain satu topik. Jadi setiap kali kita bikin bahan untuk mengajar, presentasi, coba dipikirkan juga pertanyaannya. Jadi bukan hanya memikirkan penjelasannya apa, tapi pertanyaan apa yang harus diajukan. Seperti tadi yang saya tunjukkan di presentasi. Itu sih dari saya. Semoga kita semua bisa meningkatkan keterampilan bertanya kita dan mudah-mudahan kita bisa mendorong siswa-siswa kita juga untuk juga bisa meningkatkan keterampilan bertanya. Hanya fokus pada bilangan. Wah, kayaknya ini bahasan sendiri Pak Tajudin. Gak tahu nih saya bisa jawab sekarang atau enggak. Saya butuh mikir. Oh ya, tadi saya lupa bilang, ada di ketika kita bertanya, ada yang disebut waktu diam. Jadi kadang-kadang kan siswa kita bengong gitu dengan pertanyaan kita. Itu sebenarnya ada hitungannya sih, kalau nggak salah kita harus kasih waktu beberapa detik atau semenit gitu ya. Biarin aja mereka diam, karena diam kan kadang-kadang mikir ya. Kita kan kalau dikasih pertanyaan sulit gitu, ini gimana nih cara nyelesain ini?
Aduh, gimana ya cara ngatasin masalah ini? Kalau pertanyaannya bagus kan nggak langsung bisa jawab kan? Emang mikir dulu. Jadi nggak apa-apa siswa kita dikasih waktu untuk mikir. Pakai itu kayaknya di itu. Iya, saya termute malah. Terima kasih Bu Dita, luar biasa. Bukan hanya pengetahuan baru yang kita dapatkan, cerita yang inspiratif juga, bahkan tool yang pada malam hari ini juga ramai teman-teman yang seperti saya masih buta banget sama Desmos, tapi bisa jadi inspirasi untuk mengajar ke depan. Terima kasih waktunya Bu Dita Putih. Jangan sungkan kalau diajak lagi, kita pasti menanti lagi sesuatu yang baru yang menginspirasi kita semua. Terima kasih sekali lagi teman-teman sekalian. Insya Allah kita akan berjumpa pada pertemuan, insya Allah 2 minggu ke depan kita akan jumpa pada pertemuan dengan bahasan yang mungkin lebih mengarah kepada kalkulator. Biasa kalau tengah bulan, nanti di awal-awal bulan kita expert lagi gitu. Dan malam hari ini Bu Dita Putih kita panggil dalam kapasitas sebagai narasumber expert. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu yang sudah berpartisipasi dan bertanya dan juga menjawab pertanyaan. Alhamdulillah sekali, sangat bermanfaat. Sekali lagi apa yang kami dapatkan ini sungguh bermanfaat dan sungguh bisa diterapkan juga dalam masa PJJ ini. Terima kasih sekali lagi. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Banyak juga ya, ada 79. Tadi sempat tembus 84 Ibu. Sempat tembus 84 ya. Oke. Senang sekali bisa bersama Ibu dan Bapak. Baik Bapak dan Ibu, kita bisa close room dan jangan lupa linknya masih kami buka sampai jam 10 untuk presensi dan sertifikat. Silakan diisi saja.